Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Mairaliantama. Saya seorang mahasiswa UT, Prodi Sistem Informasi. NIM saya 054966396. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Sebelumnya saya baca dulu soalnya. Contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah. Jadi di sini ada 3 entitas. Oke, kita buat entitasnya. Ada 3. Kita tarik dulu ke sini. Bentar. Oke. Yang pertama adalah entitasnya mahasiswa. Terus yang kedua adalah mata kuliah. Terus yang ketiga adalah dosen. Setelah kita menentukan entitas, kita harus menentukan atribut atau fieldnya. Tentunya untuk mahasiswa ini ada yang namanya, kita tambahkan dulu atributnya di atas. Kita tarik dulu ukurannya 150. Oke. Kita copy, taruh sini. Oke, sudah. Yang pertama adalah NIM, tentunya atribut untuk mahasiswa. Terus yang kedua adalah nama mahasiswa. Lalu kita copy juga untuk yang entitas mata kuliah. Dan juga kita copy lagi untuk yang entitas dosen. Oke, sekarang sebentar, saya tarik dulu. Oke, sudah pas. Sekarang untuk yang mata kuliah ini tentunya memiliki atribut yang namanya kode MK. Sedangkan yang bawahnya sini nama MK. Untuk yang entitas dosen tentunya memiliki atribut yang namanya NID. Terus yang kedua adalah nama dosen. Oke, setelah kita menentukan atribut atau fieldnya, kita kasih garisnya menggunakan yang unspecified ini. Ini kita klik dulu, terus kita drag, taruh di name ini ke mahasiswa. Lalu yang nama mahasiswa ini juga ke sini. Dan begitu pula dengan kode MK ini ke mata kuliah, nama MK ke mata kuliah, NID ini ke dosen, nama dosen ini juga ditarik ke sini. Setelah itu kita tentukan untuk himpunan relasinya dan juga foreign key-nya. Untuk himpunan relasinya kita menggunakan simbol yang ini. Kita drag aja ke dalam sini, kita taruh sini. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. 50 juga. Kita copy untuk di tengah sini juga untuk relasinya dosen ke mata kuliah. Oke, sebentar. Udah pas. Oke, sudah. Untuk yang di sini kita baca dulu soalnya lagi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Berarti mahasiswa akan mengambil. Jadi relasinya adalah mengambil atau sama aja dengan meregistrasi.
Sedangkan yang di sini kita baca lagi soalnya, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti di sini relasinya adalah mengajar. Oke, setelah kita membuat relasinya, kita tentukan garisnya. Kita baca lagi soalnya. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah dalam satu semester. Berarti di sini untuk mahasiswa kemeregistrasi ini menggunakan garis yang ini, 1M. Kita klik dulu, kita drag 1 ke sini. Sedangkan mata kuliah ini kita menggunakan yang ini, M. Kita klik dulu 2 kali, kita tarik dari mata kuliah kemeregistrasi. Terus untuk yang relasi mengajar, kita baca lagi soalnya. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti di sini dosen itu menggunakan ini garis yang sudah kita klik, kita drag dari dosen ke mengajar. Terus untuk yang mata kuliah itu harusnya menggunakan yang ini. Kita tarik dari sini ke sini. Oke. Setelah itu kita perlu untuk menentukan derajat relasi untuk setiap bentukan relasi. Dan foreign key-nya. Foreign key-nya kita tarik dulu. Oh, bukan, sebentar. Untuk foreign key-nya kita klik ke tiap bentuk, yaitu harusnya foreign key-nya itu ada di nim ini ya. Harusnya di nim ini. Kita underline. Lalu yang kedua itu ada di kode MK. Kita kasih foreign key pada setiap atribut pada entitas. Terus yang ketiga adalah NID. NID underline-nya oke, sudah. Setelah itu kita perlu untuk nomor 5 langkahnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi karena ini mahasiswa itu banyak, entitas mahasiswa ke mata kuliah itu banyak ke banyak, maka terciptalah entitas baru. Kita tambahkan entitas baru di sini. Oke. Yaitu karena ini meregistrasi, maka harusnya ada yang setelah registrasi itu harusnya mahasiswa meregistrasi mata kuliah, maka setelah dia meregistrasi harusnya ada validasi untuk registrasi. Maka kita tambahkan di sini namanya registrasi. Untuk prosesnya itu pasti masih proses registrasi, maka saya singkat saja jadi MK. Dan yang diregistrasi apanya? Tentunya untuk entitas mahasiswa ini yang diregistrasikan adalah NIM, sedangkan mata kuliah ini kode MK-nya, foreign key-nya, primary key. Jadi kita kasih garis dulu ke bawahnya sini. Bentar, ini kita hapus dulu garisnya. Kita geser. Karena ini kan masih melakukan registrasi dan proses registrasi dilakukan. Habis itu setelah proses registrasi dilakukan, harusnya ada yang namanya proses sudah diregistrasi atau diregistrasikan.
atau terregistrasi. Kita taruh di sini dulu. Oke, sudah. Maka kita tambahkan atributnya dulu. Ini sama ini tadi ya. NIM dan kode MK. Kita copy di sini. Oke, sudah. Kita kasih garisnya. Berarti untuk mahasiswa ini meregistrasi menggunakan ini. Terus habis itu untuk yang registrasi MK ini menggunakan yang ini. MK itu oke. Oke, ini juga kita tarik dari sini ke sini. Oke, setelah itu garisnya menggunakan ini. Sini ke sini. Dan juga registrasi MK ke meregistrasinya juga ini. Lalu mata kuliahnya juga sama. Menggunakan sama seperti yang mahasiswa, kita gunakan yang ini. Oke, sudah. Setelah itu kita baca dulu lagi soalnya, barangkali ada yang belum. Pada sebelumnya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang terlalu setelah minimal mata kuliah. Namun dapat mengambil semester hanya bisa oke. Jadi tugas satu mata kuliah bahasa data saya sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.